Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holiatul Jana Miyasaro, OJGB Angkatan 10 Kota Lumajang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk tugas JGB modul 1.1.A8 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dalam bermasyarakat dan di lingkungan sekitar maupun sebagai manusia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksudnya, pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan bermasyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir baik, batinnya tidak tergantung pada orang lain, agar tetap bisa bersandar atau kekuatannya sendiri. Pendidikan sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Seorang guru harus mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan pada zamannya, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap semua kebutuhan peserta didik memiliki kebutuhan yang sama, sehingga saya tidak mempertimbangkan karakteristik anak. Saya lebih fokus pada ketercapaian akademik dan menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu saja. Nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika anak telah menyelesaikan tugasnya. Akibatnya, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas anak di dalam kelas sehingga anak tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif secara langsung. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran bukan hanya sekedar memberikan ilmu atau mentransfer ilmu saja, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk mendapatkan tumbuh kembang potensi yang ada pada diri anak, sesuai dengan minat dan bakat anak. Saya juga harus memperhatikan 6 aspek pada anak, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni budaya. Saya juga harus memberi ruang pada anak sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, berani mengemukakan pendapat, dan dapat memilih cara belajar. Strategi yang akan diterapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara: memahami dan mengenali karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovasi, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi serta bahan ajar yang ada di sekitar peserta didik, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks sosial kultural budaya.
Lalu, saya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengamati setiap kelemahan dan kekuatan, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik, agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid atau student center.